Kalimat non muslim ini kalimat umum. Ada non muslim itu ahlul kitab, ada non muslim itu wasani dan musyrik. Kalau yang dimaksud non muslim adalah ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Orang yang mengikuti syariat Nabi terdahulu. Yahudi mengikuti Taurat, Tuhannya Allah. Nasrani mengikuti Injil, Tuhannya Allah. Isa sebatas Nabi. Namanya disebut ahlul kitab. Bila dia yang menyembelih, halal. Surat apa? Al-Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sesembelihan dari mereka ahlul kitab halal. Bila non muslim itu dia bukan Tuhannya tiga, masih Allah, cuman Nabi Isa Nabi aja, halal sembelihan. Tapi kalau yang Tuhannya tiga, apalagi 7, Anda dia musyrik, tidak bisa, haram. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sudah paham? Sudah paham. Di antara syarat-syarat mendirikan Jumat adalah mendirikannya fi huttatil balad, di perkampungan. Sehingga dalam pelaksanaan Jumat tak mesti tempatnya masjid. Mau dia musola, mau dia basement, mau dia gedung pertemuan, tak mengapa. Yang penting di kampung kita, di perkampungan. Cuman yang harus diingat, bila tempatnya basement, tidak ada tahiyatul basement dan tidak ada tahiyatul langgar, nggak ada. Jadi ndak usah pakai tahiyat begitu. Jadi sehingga sholat Jumat mah ndak ngaruh tempat mah. Cuman berbicara masjid itu nanti ada aturan terkait dengan tahiyat dan i'tikaf. Itu begitu. Jadi sehingga boleh saja sholat Jumat, mohon maaf, masjidnya tutup, tempatnya di musola, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nggak mesti ada corona, nggak ada corona nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma nama pengurus masjid nggak kasih, ini nggak dapat masukan. Tapi nggak apa-apa, cuman berbicara. Nanti kalau ta'adud, nanti bab lain. Intinya tempatnya tidak syarat untuk Jumat itu masjid. Itu aja. Nanti di depan ada di Fathul Munsah. Kami nggak hafal halamannya. Kemudian masjid, mana sih masjid gitu? Jadi masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan untuk masjid. Makanya harus dilihat. Bisa saja yang diwakafkan bangunannya, bisa juga tanahnya. Ini bakal berbeda. Sehingga kalau kita wakaf, nanti di bab wakaf akan dijelaskan. Jadi, law waqafa syakhsun lis-sholati yasihu waqfuhu wa la yastasihu masjidiyatuhu. Fathul Muin itu bunyinya begitu. Jadi kalau kemudian kita wakaf begitu ya, kita mau wakaf, mumpung banyak yang hadir, saudara, moga rezekinya berlimpah yang halalnya, duitnya banyak, pengen wakaf buat masjid, itu kudu nanya sama kiai. Jangan main wakaf aja, ribet aturannya dalam agamanya. Nanya dulu Pak Kiai di lingkungannya, saya pengen wakaf tanah buat masjid, bagaimana Islam tuh mengatur?
Begitu. Biar kitanya tidak keliru. Sebab kita punya tanah 1000 meter. Lalu kata kita, ini tanah 1000 meter saya wakafkan untuk masjid. Maka 1000 meternya itulah semuanya masjid. I'tikaf sah, tahiyatul masjid sah, walaupun belum dibangun, belum ada bangunan. Masjid, bikin tempat kencing, dosa, karena tidak boleh kencing di masjid, karena wakafnya 1000 meter wakaf masjid. Kalau nanya Mak Kiai, bakal ditanya Mak Kiai, ente ini maksudnya masjid apa ama fasilitasnya? Ya tempat wudhu, sekretariat, seterusnya. Maksud saya begitu Kiai. Oh kalau begitu Anda wakafnya begini, saya wakaf ini tanah 1000 untuk masjid dan fasilitas masjid. Itu bakal berbeda hukum. Al-hukmu yaduru ma'ana'illah wujudan wa adaman. Maka ketika ditanya masjidnya mananya, nah balik bertanya, wakafnya batas mana? Begitu. Begitu. Itu pertanyaan. Berapa meter yang wakaf masjid? Berapa meter yang fasilitas? Maka jawabannya karena sulit jawabnya. Itu begitu. Jadi harus jelas. Ada juga wakafnya bangunannya, berarti tanahnya bukan masjid. Kalau wakaf bangunannya sebatas bangunan itu. Ada dibikin lantai 2. Lantai 2 masjid, lantai bawah aula. Wakafnya yang bangunan, maka lantai 2 masjid. Dibikin lantai 3, enggak jadi masjid. Tapi kalau wakaf tanahnya sampai langit ke-7 tetap masjid. Kita wakaf masjid ya orang dulu gede, mulai berpikiran modern. Lumayan ini kalau buat gedung kawinan mah dibikin lantai 2, tapi wakafnya masjid kan dulu begitu, selantai doang. Itu juga ngek-ngekan biaya bangunnya kan begitu. Sekarang dibikin 2 lantai. Ya enggak merubah, tetap aja wong tanahnya masjid. Kalau tanahnya masjid sampai langit ke-7 masjid. Andai kita kayak Aladin bisa duduk di sejadah di atas, sah yang tikafnya, sah karena masjid. Oleh karena itu batasnya mana? Masjid itu. Berbicara i'tikaf, langgar. Apakah musola itu masjid? Maka musola itu bukan masjid. Musola itu tempat sholat, belum tentu masjid. Makanya bahasa ulama-ulama kita dulu disebutnya langgar. Sebutnya langgar. Apa itu langgar? Apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh orang duduk di masjid kalau dilanggar boleh. Tahiyatul masjid disuruh, kalau dilanggar langgar. Musola tidak otomatis masjid. Kalau musola jadi masjid otomatis bahaya. Ada orang rumahnya gede, 1 ruangan buat musola, dia kagak bisa masuk gara-gara musola Nurul Bait, kecuali dia wakaf, nggak bisa dijual nanti seruangan itu kan masjid. Kagak begitu, cuman ruang dipakai sholat. Entar anaknya udah gede, ya udah geser lagi, udah ruang kamu, begitu kan begitu. Itu mah cuman buat sementara sholat, begitu.
tidak jadi musola, tidak. Nanti kalau jadi musola, wakaf masjid ini kagak boleh dijual sekian meter, uang masjid, ribet urusannya. Maka dilihat kalau tahiyatul masjid. Makanya kalau musola pengen bisa i'tikaf, mau tidak mau naikin pangkatnya, namanya masjid ghairu jami', masjid tapi non Jumat. Jami' itu dipakai Jumat, jadi masjid jami'. Jadi kalau orang tulis masjid jami', kalau Jumat udah masuk aja pasti Jumat gitu. Itu begitu, masjid jami' begitu. Kalau di Yaman, tanya sama Iban, di Arab semuanya masjid kecil-kecil, masjid aja, nggak dipakai Jumat. Nggak ada yang dipakai Jumat dan enggak, namanya masjid. Kalau masjid ya silakan, itu terserah wakafnya saja. Kalau musola tidak otomatis masjid, kalau masjid udah pasti tempat sol, begitu. Kurang lebih demikian. Nanti di bab wakaf dibedah panjang oleh kiai kita. Moga umur kita panjang, setelah fiat ketemu kitab ini. Karena saya ngeri-ngeri juga kitab ini. Ada dua kemungkinan. Bisa khatam kitab kita masih hidup, bisa kita khatam dulu kita masih hidup. Betul nggak, Be? Iya, ini kemungkinannya. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Apakah boleh orang berpuasa Ramadan berpatokan dengan hisab, artinya waktu yang tertulis di kalender dan seterusnya? Begini, memang Islam menjadikan patokan dalam kehidupan dua, matahari dan bulan. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Bulan itu untuk kita mengetahui tanggal, dan tidak bisa bulan untuk mengetahui waktu sholat. Matahari untuk mengetahui waktu sholat, tidak dipakai untuk tanggal. Begitu. Walaupun ada masih itu pakai peredaran matahari. Sehingga buka puasa kita menggunakan hisab boleh saja, tidak mengapa, tidak mengapa. Tidak mesti kita harus ngintip bener nggak matahari udah mendem. Capek kita kudu naik ke atas ini. Begitu. Sebagaimana puasa boleh saja pakai hisab. Nabi itu mengatakan begini dalam hadis sahihnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat bulan dan bukalah karena melihat bulan. Begitu. Ru'yat itu kata ulama dalam tafsirnya ada dua ru'yat. Pertama, ru'yat bil ain, melihat dengan mata. Kedua, ru'yat bil ilim, melihat dengan ilmu. Kita dari sini bisa lihat jembatan Semanggi, sebelah marinya ada Polda, marinya ada Atmajaya, marinya Hotel Sultan. Dari sini kelihatan. Dari mana? Ilmu. Mata nggak lihat. Bisa-bisa. Namanya melihat dengan ilmu. Maka boleh saja buka puasa dengan ilmu, yakni dengan hisab. Hisab itu astronomi. Boleh saja, tidak mengapa, tentu dengan ilmu-ilmunya. Begitu. Kita harus mengerti kos, tangan, shift, harus paham logaritma 4 desimal, 6 desimal. Kalau pakai durusul falakiyah itu 5 desimal. Kalau pakai Fathul Latifur Rahim
Itu 4 desimal. Kita harus bisa merubah desimal menjadi derajat. Harus belajar. Boleh saja, enggak apa-apa. Yang penting benar menghisabnya. Enggak mengapa. Sumu li ru'yatihi, boleh. Kita aja sholat begitu. Ini sekarang nih Isya, kan kita pakai hitungan, enggak ngelihat itu mega merah udah mendem belum, kagak ngintip. Pernah ngintip enggak? Kagak. Percaya aja tuh sama tulisan itu pakai hisab. Sementara ini kita sholat selalu pakai hisab. Kalau dohor kayaknya udah gelincir deh ya. Gelincir belum tuh ya? Pakai begitu-begitu enggak? Enggak, dengar doang di masjid. Udah percaya, taklid sama muadzin. Muadzinnya dari hisab. Dia juga enggak hisab. Percaya sama yang menghisab. Hisabnya enggak apa-apa. Asal benar. Begitu. Jadi enggak apa-apa. Bagaimana mengkawinkan hisab dengan ru'yat? Lebih bagus, lebih hati-hati. NU begitu. Adapun MU Muhammadiyah itu hisab saja. Begitu. Silakan saja. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting pakai ilmu. Enggak boleh kalau enggak pakai ilmu. Hisab qat'i. Begitu. Jadi boleh saja saudaraku. Jadi kalimat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ru'yat ada 2. Ada ru'yat bil ain, ada ru'yat bil ilm. Dan dari sini ada yang memadu dua-duanya, ada yang memilih salah satunya. Kalau kami bagus, tapi dalam sebuah pemerintahan, walaupun kita punya hitungan, udah ikut aja dah sama pemerintah, biar enggak bingung orang awam. Begitu. Itu yang terbaik. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Baik.